I've never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Imelda Dwi Anjani dari kelas 12. Hari ini aku bakal datengin makam ulama yang menulis Al-Quran di atas kulit kayu yang berusia sekitar 370 tahun, dan makam tersebut bertempat di blok pesantren Desa Pageraji, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Sebelumnya aku udah izin ke juru kunci makam tersebut. Juru kunci tersebut merupakan keturunan ketujuh dari Kiai Haji Tubagus Latifudin. Beliau bernama Bapak Ridwanuddin. Di sini juga terdapat tata tertib yang harus ditaati sebelum berkunjung dan berziarah ke makam Kiai Haji Tubagus Latifudin. Adalah tokoh ulama dan penyebar agama Islam di daerah Jawa Barat, khususnya di Desa Pageraji, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Ulama tersebut bernama Kiai Haji Tubagus Latifudin. Beliau adalah putra dari tokoh ulama besar yaitu Syekh Paki Ibrahim yang makamnya berada di Cipager, Desa Cimeong. Sejak kecil beliau belajar dengan ayahnya, lalu mencoba memperdalam ilmu agamanya dengan berangkat ke Pulau Madura. Namun, niatnya tertunda karena kapalnya karam di perjalanan. Sebagai ulama besar, beliau banyak meninggalkan jejak sejarah dan barang berharga, meskipun sebagian warisan seperti Al-Quran tulisan tangan tenggelam saat perjalanannya ke Madura. Menurut juru kunci, Al-Quran tersebut ikut hanyut saat perjalanan ke Madura, tetapi anehnya saat pulang ke rumah, Al-Quran tersebut sudah berada di rumah. Meski demikian, beliau terus berdakwah dan akhirnya mendirikan pesantren di desanya. Pada akhirnya, setelah menunaikan ibadah haji, beliau wafat. Dalam perjalanan hidupnya, Kiai Haji Tubagus Latifudin dikenal dengan nama Mbah Eyang Latifudin. Tempat makam beliau kini menjadi lokasi ziarah yang sejuk dan asri, dikelilingi oleh pohon-pohon tua dan pesawahan, menjadi warisan yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Situs makam ini juga sering dijadikan tempat untuk haul akbar atau dikenal dengan haolan. Kegiatan ini rutin dilakukan di sekitar makam Kiai Haji Tubagus Latifudin sebagai bagian dari penghormatan terhadap tokoh setempat. Kisah hidup beliau menggambarkan ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan dalam menuntut ilmu, sekaligus mengamalkan dan menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya Majalengka, yang memberikan inspirasi spiritual dan kebanggaan sejarah lokal. Halo semuanya, sebelumnya aku udah datengin makam ulama di Desa Pageraji. Hari ini aku bakal datengin makam Dalam Lumaju di Desa Maja Selatan. Mbah Dalam Lumaju Agung Maja adalah putra dari Raden Rangamantri Pucuk Umum Talaga dan Ratu Parung, serta pemimpin tradisional atau susuhun kedalaman Maja di Kerajaan Talaga. Dalam Lumaju Agung dikenal sebagai pemimpin tradisional kedalaman Maja dan tokoh penyebar Islam di daerah tersebut pada abad ke-16 Masehi. Ia mendirikan salah satu pesantren tertua di Majalengka, yaitu pesantren di Dahu Pugur yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan keagamaan di daerah ini, sehingga ia dihormati sebagai wali atau ulama oleh masyarakat setempat.
Makamnya di Majalengka menjadi situs keramat dan pusat spiritual yang sering dikunjungi peziarah untuk mengenang jasa-jasanya. Makam tersebut awalnya memiliki struktur sederhana berbentuk cungkup, dikelilingi bata lama dan sebuah nisan tua yang menjadi identitas sejarahnya. Namun, situs ini sempat mengalami kerusakan serius pada Januari 2023, ketika seorang perempuan merusak pintu makam, mencabut nisan, dan mengambil sebagian tanah makam. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan masyarakat, pemerhati sejarah, dan pihak pemerintah daerah karena makam ini dianggap sebagai warisan budaya Majalengka yang sangat berharga. Setelah kejadian itu, makam Darul Lumaju kembali diperbaiki dengan pengawasan tim ahli dan tokoh sejarah lokal untuk memastikan struktur sejarahnya tetap terjaga. Makam Darul Lumaju bukan hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai simbol warisan spiritual dan keagamaan yang terus dihormati. Hingga kini, makam Darul Lumaju tetap menjadi simbol sejarah, dakwah, dan identitas masyarakat Maja yang terus dijaga keberlanjutannya. Nama Maja yang kini dikenal diperkirakan berasal dari nama desa Lumaju yang menjadi wilayah di mana Darul Lumaju memimpin. Sejarah ini menghubungkan kepemimpinan Darul Lumaju dengan perkembangan sosial dan keagamaan di Majalengka sejak abad ke-16.